A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Nawaitu an a'takifa, sengaja aku berniat iktikaf di hadal masjid, di masjid hasanah ini sunnatan lillahi ta'ala, menjadi amalan sunat karena Allah. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat belajar dan mengajar liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, Syura alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masuk 26 hari, situ tulisnya 25 karena bau siang tadi, pertukaran itu malam. 26 hari bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan Allah jadikan pertambahan hari untuk kita, pertambahan umur, tambah taat kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita rajin-rajinlah baca. Kita insapkan di dalam hati kita bahwasanya kita umat Nabi Muhammad, karena ketika kita bersalawat kepada Nabi, Allah sampaikan Rasul itu kenal kita ni umat. Mudah-mudahan Allah ridai kita bisa berdampingan duduk dengan Rasulullah kelak di surga insyaallah, berjamaah bermajlis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita ulang sedikit kaji, dan ke-10 salawat ala nabi, as-salawatu ala nabi. Jadi rukun salat 13, dia ada tanya apa niat apa tidak, niat duluan. Udah itu lagi takbiratul ihram. Udah itu lagi toga. Niat sama takbiratul ihram ni susah nak pisah karena dia tu berbarengan. Niat sama takbiratul ihram. Karena ketika takbiratul ihram tu letak niat, maka kalau disusun apa takbiratul ihram apa niat dulu. Sebetulnya nak disusun payah karena dia berdampingan, sama. Ada muqaranahnya di situ. Kalau kita muqaranah urfiyah itu ketika di perkataan kita dah pasang niat aja situ tak apa-apa, tak usah sampai habis. Kalau kita urfiyah biasa aja, asal di sudah dipasang sengaja aku salat fardu maghrib udah cukup tu dah, makmum karena Allah, itu aja. Jadi yang perlu kepada kita tu salat wajib tu qasad ta'arud ta'yin aja, qasad ta'arud ta'yin saja. Aku salat maghrib, aku salat fardu maghrib udah cukup. Makmum menghadap kiblat itu, 3 rakaat itu, adaan itu, qadaan itu, lillahi ta'ala itu adalah tambahan-tambahan. Sementara yang wajibnya itu kan qasadnya usalli. Ta'arudnya itu adalah sifat daripada salat, apa fardu apa sunat. Itu kono wajib tuh. Udah itu lagi, kenapa orang kepayahan memasang niat? Karena sesemua nak dimasuk no. Itulah yang titian itu yang menjadi lama. Titian itu
sengaja aku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Taala Allah di Allahnya itu dimasuk semua. Adapun ucapan adalah menolong hati. Itu udah kita bahas yang lalu. Itu togak. Togak itu termasuk qiyam. Itu sebetulnya 3 paket itu masuk satu. Cuman togak ini dipisahkan karena boleh jadi ada orang salatnya duduk. Ada orang salatnya baring. Tapi kalau takbir sama niat itu apapun kondisi dia, hendak golek kah, hendak duduk kah, hendak isyarat kah, ya. Tetap dia tuh tetap satu kesatuan. Habis itu Fatihah nomor 4, ruku nomor 5, i'tidal nomor 6, sujud nomor 7, duduk di antara 2 sujud nomor 8, ya kan? Itu lagi yang di sini duduk tasyahud, ya. Ini tasyahud akhir nomor 9 yang di sini dipocah. Yang ke-10-nya bawa salawat kepada Nabi. Sekurang-kurangnya dibaca Allahumma salli ala Muhammad. Itu udah cukup dah. Sekurang-kurangnya. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau saya baca di dalam kitab mazhab Syafi'i ini itu ada kitab daripada turunan kitab Matan Takrib. Tahiyat tu miring sikit aja. Mail itu agak miring dia, condong. Dia pun agak begini dia. Membentuk angka 53. Itu dalam agak mail. Jadi tidak lurus, jadi agak miring. Dia itu agak gini. Agak miring, tapi tidak parah macam gini, macam nembak jadinya. Karena ada dulu saya tengok orang ada begini dia. Jadi menembak dia gini jadinya. Ya, dia agak mail, agak miring. Udah itu lagi ini 10-nya. Jadi kalau pada tahiyat betul Pak, jadi agak miring sedikit aja, tidak lurus gitu. Ada nama kitab tuh Kifayatul Akhyar. Dalam kitab Kifayatul Akhyar itu sunnah ngikut Nabi itu agak miring dia sedikit, miring tangan. Melebih tidak Pak? Tidak Pak. Kalau dia kata mengikut sunnah, kalau gini tidak batal, tapi tak mengikut sunnah. Mengikut sunnah itu adalah diukurkan dengan dia apa kan tak tangan itu kan. Jadi kalau kita cerita apa, kalau dia begini itu dia jadi ya. Tapi kalau seandainya dia tahiyat itu kan begini. Ya. Jadi ukuran akhirnya itu di batasan dia meletakkan itu. Kalau seandainya dia tahu begini ya begini jadinya. Bukan di lutut, dia agak di belakang lutut gitu menauknya itu. Cuman artinya gini, apakah salat yang begini ini batal? Dia tidak dapat kesunahan dalam meletakkan tangan. Karena semua dalam perkojuan salat itu sendiri ada kesunahan. Sebagai salah satu contoh, kalau kita subuh kita baca kunut. Kunut itu kan sunat abad atau sunat muakkad. Kalau dia tinggal atau sengaja ditinggalkan, dia itu diganti dengan sujud sahwi. 2 kali sujud sebelum salam. Ya. Jadi apa yang dibaca? Allahumma hdini fiman hadait, berdasarkan kepada kojo daripada salat witir, sunat witir. Nah sekarang dia tak bisa baca Allahumma hdini fiman hadait karena dia tak tahu. Dia boleh ganti Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau yang wong tua lama ada kadang dia pakai Allahumma gfirli ya ghafur. Ada gitu. Tapi kalau dia pakai doa mu'tabarah seperti dalam ayat Quran Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana boleh. Tapi di ujungnya itu mesti juga karena dia termasuk adalah sunat muakkad dibaca salawat kepada Nabi, tak bisa beri Rabbana atina saja. Karena di dalam toga itu, dalam kunut itu ada sunat muakkadnya itu bukan kunut aja, tapi salawat kepada Nabi masuk juga. Jadi andai kata dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tetap juga baca wassallallahu ala sayyidina. Itu salawat kepada Nabi. Memang di dalam beberapa kitab ada kata 7, ada bahkan 8. Kalau yang saya pelajari 5. 3 pada tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu duduk. Udah itu lagi tasyahud awalnya dan salawat kepada Nabi.
Di sini kalau di dalam kitab-kitab fikih bahwasanya tidak menambah daripada salawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sini Allahumma salli ala Muhammad udah cukup naik. Karena memang tahiyat pertama itu ditimbang alat takhfif untuk meringankan. Supaya ringan, jangan lama-lama, supaya cepat bisa naik. Gitu ya. Sudah. Udah itu lagi dikatakan di sini dan yang ke-11-nya ini boleh diganti sebenarnya, bukan Allahumma shalli ala Muhammad saja, bisa Allahumma shalli ala Rasul atau Allahumma shalli ala Nabi. Tapi kalau seandainya kita tak bisa menunjukkan kitab, nanti orang akan mengatakan menyalah kita. Jadi dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Nabi. Bisa itu. Atau Allahumma shalli ala Rasul. Karena maksud Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Maka memadailah kata kitab nih, bisa. Dan ke-11-nya duduk bagi tasyahud dan salawat dan salam. Jadi duduk itu guna itu 3, tasyahud, salawat dan salam. Dan disyaratkan pada tasyahud bahwa mendengarkan dirinya dengan dia seperti segala bacaan yang wajib dan mualah, maka jika diselingi oleh yang lain tidak dibilang dengan dia melainkan barang yang warid daripada yang akmalnya, dan tiada mengapa jika dibaca ya ayuhan nabi. Jadi kalau cerita dalam kitab ni tak boleh diselingi baca tahiyat itu ibarat gini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah subhanallah, kata diselingi. Assalam. Jadi warid jadi sebagai apa namanya tu? Macam contoh kalau kita tahiyat pertama. Tahiyat pertama kan ada orang menambah daripada salawat untuk keluarga Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu jadi wiritan aja tuh. Jadi zikir. Kalau diniatkannya zikir tak batal, tapi ada dalam kitab Fathul Mu'in kalau menambah daripada keluar daripada ukuran salat, salat itu batal karena dianggap sebagai percakapan di luar salat. Begitu. Wa ala ali Sayyidina Muhammad itu. Tinggal lagi ulama itu mengkaji 2 pendapat tadilah. Ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Wallahu alam. Kalau kita ni anggap aja sebagai warid. Warid itu adalah amaliyah tadi. Ya. Udah itu lagi dan ke-12 memberi salam yang pertama, bukan yang kedua. Ya, yang pertama itu yang wajib. Sama kita paham. Salam ucapannya. Maka andai kata yang lalu kita bahas adalah salam dia tiba-tiba setelah salam dia terkontut, tak usah disambung dengan salam kedua. Kalau dia tetap sambung dengan salam kedua, maka batallah salatnya. Karena salam kedua itu berhubungan dengan salam pertama. Salam kedua berhubungan dengan salam pertama, berarti karena ada hubungan batallah salatnya, masih dianggap dalam salat, lalu dia di tengah salat itu terkontut. Jadi kalau udah terkontut assalamualaikum warahmatullah, tut kata dia, tak usah sambut dengan salam yang kedua, sudahlah dah. Tapi kalau disambut dengan salam kedua sebagaimana yang saya katakan tadi batal. Cuman di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i dia assalamualaikum warahmatullah saja tanpa wabarakatuh. Cuman di dalam kitab Bulughul Maram ada hadis mengatakan boleh menambah wabarakatuh. Wah, itulah terjadi perbedaan pendapat. Cuman kitab-kitab fikih Syafi'i salam tu assalamualaikum warahmatullah. Adapun penambahan wabarakatuh itu di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i apa namanya itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Udah itu lagi yang ke-13 sama kita katakan tertib. Sekurang-kurangnya assalamualaikum atau alaikumussalam, tetapi yang kemudian ini makruh. Jadi tiba-tiba assalamualaikum digantinya alaikumussalam, makruh tuh. Maknanya sama. Karena kawannya assalamualaikum datang dia alaikumussalam, kata samping deh. Karena maknanya kan sama. Atas kamu keselamatan. Ketika kita salam tuh kalau ada uang kemana kita niatkan? Kepada uang yang di kanan kita. Yang kiri kepada uang yang di kiri gitu. Kalau tak ada uang kepada siapa? Malaikat kanan dan kiri. Lalu siapa lagi? Jin-jin.
Ada kitabnya ada. Karena ketika kita mengatakan keselamatan atas kamu, inilah faedah daripada salam nih. Maka besok jangan mengucapkan salam apa? Bukan assalam. Assalamualaikum warahmatullah, salah. Asnya tinggal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asnya tinggal, tak boleh. Karena gini, setiap orang salam itu pasti ada tujuan. Contoh kita masuk ke rumah kosong, kita ucap salam. Kemana niat kita? Isi dia pada rumah atau apakah jin, apakah penunggu rumah itu kalau tak ada orang. Dan kalau kita di kuburan, kenapa kita dianjurkan salam? Itu orang tu hidup. Dalam kitab Roh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dikembalikan roh orang tu ke situ, jawab salam kita, bawa balik lagi. Kalau ada orang kenal dia, apa kata dia berkumpul sama orang-orang yang sekeliling tak? Kita kenalan aku tu dulu di dunia tu. Ada, saya baca kitab Roh, Kaifa ta'riful arwah ziyaratal Kaifa ta'riful amwat ziyaratal ahya. Bagaimana atau hal ta'riful amwat bi ziyaratil atau ziyaratal ahya. Adakah orang mati itu mengetahui ziarah orang hidup? Jadi Rasulullah SAW dalam tahiyat itu pun kita, Nabi itu dimasukkan nyuruhnya balik untuk menjawab salawat. Di mana kita tahu tuh tahiyat itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika, alaika tu kalau kita dulu sekolah Arab, ka tu domir mukhatab. Itu domir khitab, itu yang lawan bercakap. Saya sama Pak Fahmi nih. Alaika tu berarti Rasulullah tu hadir. Itu. Jadi kalau tak betul berarti agama ni ngawur gitu. Itu menurut kajian ulama tu. Jadi itulah dulu kenapa dilarang kuburan Nabi itu dibongkar. Karena kuburan-kuburan para nabi itu menurut beberapa kisah, badan dia itu dijago. Ini tentang masalah keimanan lah. Karena kita hendak membuktikannya pun sulit. Karena akan menyakiti hati kaum muslimin. Maka kalau ada orang udah dikuburkan, jangan dibuka lagi. Karena menyakiti. Ada model orang sekarang disorot-sorot di video kannya otopsi. Dibongkar kuburan, enggak boleh, udah kubur dah lah. Udah usai, karena kita akan membuka malu dia. Mayat tadi. Kecuali ada maslahat yang banyak. Gara-gara tak dibongkar kuburannya akan berkelahi antara kampung A dan kampung B. Itu udah masalah-maslahat mudaratnya. Kalau tak dibuktikan payah Kang. Kan begitu. Ini kalau tidak udahlah, udah cukup. Sama dengan kalau kita nonton film-film yang apa tu, tak dibuka tali pucung, tak apalah. Orang kalau dikubur tak apalah buka tali pucung lagi dah. Nanti dia jadi hantu pucung pula katanya. Tidak. Hidup alam tu dah beda. Kalau udah tahu ibaratnya macam dalam film tu, kenapa dia jadi hantu pucung, pocong? Gara-gara tali tak dibuka. Jadi dia datang keluar tu mencari orang minta buka tali tu. Buka, tak ada tu dah. Tak ada. Itu tahayul tu. Karena apa? Sejatinya dia kalau udah di situ dibuka, berarti kita menyingkap malu dia, aib dia. Kenapa? Dalam beberapa masa badan manusia ni pocah. Keluarlah segala macam yang tersusun di badan dia tadi. Ketika kita buka, pertama bau, wangi badan yang berubah tadi akan menusuk, akan bercakap orang. Dan sesungguhnya Allah di dalam ayat Quran, innallaha karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Itulah kenapa orang-orang terdahulu tu dalam pemuliaan tu sampai bulu sama kuku pun dia tu muliakan. Dikuburnya botol-botol, rambut dikubur botol-botol. Karena kenapa? Ini bahagian daripada anak Adam. Allah muliakan. Kalau haid tu kan ikut dimandikan. Gara-gara memahamkan seperti itu. Itu kan bondo-bondo itu kan udah tak
beruh dia, tak benyau, tak ada hubung karena tak ada rasa sakit. Ketika kuku dipotong yang panjang tu tidak menimbulkan seperti kalau kulit dipotong. Rambut gitu kok. Memang bahagian daripada tubuh manusia tapi dia tidak beruh. Cuman kalau kita baca di dalam kitab-kitab masalah ruh ni, ada juga nama ruh tu ruh jasmani. Ruh jasmani ini dia bisa walau dia menatap, dia menumbuhkan kuku. Udah lama di dalam kuburan tapi kuku bisa panjang, rambut bisa panjang. Gitu ya. Yang ke-13 tertib salat yang tadi tertib. Itu dah lama sama kita paham. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika assalamu alayka keselamatan atasmu ayuhan nabi wahai nabi wa rahmatullah rahmat Allah wa barakatuh. Jadi salam orang hidup sampai sama orang meninggal. Itulah maka kita kalau melintas kubur tu ucap salam. Kalau tak dikenal dia jawab salam kita. Tapi kalau dikenalnya kita dia akan berkombu. Itu tu kenalan aku di dunia tu. Begitu. Maka dianjurkan sebagaimana cerita kita yang lalu masuk ke kubur nama ayah, kita di dalam kuburan itu langsung kita kombukan assalamualaikum ya, assalamualaikum mak. Itu. Orang tu jawab, cuman jawab dengan versi tak bersatu lagi ruh dengan badan sebagaimana kita hidup ni. Paslun fi sunani salat, pasal pada sunat salat. Bermula sunat dahulu daripada masuk padanya dua perkara sebelum salat maksudnya. Pertama, obang azan jika salat sendiri sekalipun. Jadi sebetulnya azan tu sunat juga walau sendiri. Walau sendiri. Ibaratnya di rumah masuk waktu. Yang penting jangan azan lewat daripada ukuran waktu. Karena akan jadi fitnah. Di kampung kita ni azan aja 2 kali subuh fitnah. Azan katakan jam 4 akan terjadi fitnah. Udah pula subuh, salah tengok kau. Kalau di Mekah 2 kali. Iya. Wajib dalam 10 apa 8 hari. 10 apa 8 hari sana. Umrah. 8. Alhamdulillah. Maksud hari ya. Hari di Mekah berapa hari? 5, berarti di Madinah 3. 5 ke 10. Dalam 10 tu Pak Haji kalau subuh 2 kali azan ya. Cuma kalau dibuat di kampung kita ni kata orang menyalah tu. Ya. Artinya azan tu menurut kitab ni bisa digunakan bukan dasar awalnya azan adalah untuk memanggil salat. Tapi pemanfaatan azan tu bisa untuk tidak solat aja. Itulah makanya kalau kita ni kan ada saya tengok alhamdulillah alang jadi Haji ya. Haji Nasrullah jadi kepala desa. Insyaallah ya. Dia kalau biasa apa kan mengazan-ngazankan. Melopaskan itu azan. Iya. Getian kalau orang bertanya apakah itu tak menyalahi aturan. Kalau dalam kitab Fathul Muin boleh. Boleh menggunakan azan di dalam beberapa tempat. Termasuk juga itu hendak melepasan wang haji, hendak umrah, melepasan masuk dalam kubur. Maka ada sebagian negoi-negoi masih buat. Kalau kita ni kan takut terjadi fitnah itulah maka jangan buat. Karena sesuatu yang tak lazim jangan dibuat. Contoh lagi menyambut budak. Menyambut budak azan kalau laki-laki. Andai kata ibaratnya dia lahirlah di rumah sakit yang non muslim, ya kan? Tak ada pula laki-laki yang jago betina semua. Bawa balik tetap ada kesunahan azannya untuk diperdengarkan di telinganya. Balik dia ke rumah, barulah di rumah ada laki-laki. Situ dia azan. Ibaratnya macam qada jadinya, mengkodok azannya untuk mendapatkan kesunahan. Macam cerita sunnah ni. Kekah itu kan baik umur 7 hari. Cuman kan di kampung kita ni umur 7 hari itu adalah alangkah repot. Repot. Tunggu 14 belum juga bisa. Tunggu 21 belum juga bisa. Udah tunggu dia sunat umur 8 tahun, umur 12. Tetap berlaku kekah boleh. Boleh. Kesunahan mengambil kojo sunnah tadi. Haya tak dapat lagi. Hayanya tu 7. Itu yang pertamanya. Kalau dari yang kajian lain tu 14 21 itu daripada kisah Aisyah radhiyallahu anha. Tetap macam gitu gula azan. Bawanya udahlah budak tu 5 hari, 5 jam.
keluar dari paud Jamaah kan sunnahnya tu kan keluar langsung bodong kan azan supaya telinganya yang pertama dengar adalah kalam Allah. Cuman di sana tadi tak dapat. Di sini bawa balik ayah bawa balik, ya kan? Dan balik itulah dia azan kan untuk mengqadha tadi kan, mengganti. Petunjuk langsung. Tapi karena tak dapat, satu lain hal tak dapat. Kalau ada pula kaum laki-laki itu, andai kata tak buat udah gugur. Kenapa? Ada orang berkesempatan tapi tak buat ada laki-laki tasagan pula entah malu tak tahu dia. Tapi ini tak ada laki-laki dicari, semua perempuan. Kan belum jatuh. Macam contohnya di masjid nih, datanglah jamaah ni perempuan, laki-laki tak ada yang bisa azan, yang tak ada azan. Perempuan ni tahu dia azan, tak mungkin, tak boleh juga lakukan azan, karena azan itu mengangkat suara dan bagi perempuan hal itu dilarang. Ya, tiba-tiba pula tengok udah bunyilah tet. Lo tiap mak ni menunggu biar aku azan kata dia. Maju dia ke muka. Bisa pula dia azan Allah, hal lain pula suara ni, tak boleh. Golok. Karena memang itu tentang mengangkat suara itu untuk kaum perempuan saja. Untuk kaum laki-laki, maaf. Dan keduanya iqamah maka disunatkan keduanya bagi solat maktubah saja. Azan dan qomat hanya solat maktubah, solat fardu. Adapun segala solat sunat yang ditentui berjamaah padanya dan solat ia berjamaah maka diserukan as-salatu jami'ah. Ada yang baca as-salata jami'ah. Elok itu as-salata jami'ah. As-salata jami'atan. Itu kalau anda dibaris semua. Artinya aqimus salata jami'atan. Itu dibuang akimunya itu. Macam as-salatu tarawih ya. As-salatu tarawih. As-salatat tarawih. Ya, salat tarawih itu. Tapi karena kita biasa memakai as-salatu tarawih, berarti di situ ada insya'iyah, pengkabaran saja. Pengkabaran. Jadi kalau orang yang dia salat berjamaah diserukan selain yang maktubah, maka dia pakai obangnya, qomatnya adalah as-salatu jami'ah. Apa itu? Salat gaya dua, Aidil Adha, Aidil Fitri. Kenapa saya dulukan Aidil Adha? Karena fadilat lebih tinggi Aidil Adha. Udah itu lagi salat gerhana, itu juga disuruh qomat as-salatu jami'ah tadi. Baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan yang terakhir istisqa, minta hujan, juga dia disunahkan untuk qomat as-salatu jami'ah. Nah sekarang salat fardu kifayah, salat maid macam mana? Itu di luar salat maktubah disuruh berjamaah, pakai juga as-salatu jami'ah. Ya, pakai juga. Nah, tarawih macam mana? Sama juga. Karena itu berjamaah di luar salat maktubah. Witir pada bulan Ramadan macam mana? Begitu kok. Nah, sekarang ada orang buat tahajud berjamaah. Ada petunjuk ada berjamaah? Tak ada. Tapi kalau dia sekali boleh tidak? Boleh. Sekali. Seminggu sekali buat. Seminggu sekali dia buat. Maka itu andai kata dia berjamaah, apakah dia dapat fadilat berjamaah? Di dalam beberapa kitab itu sebetulnya umum. Salatul jamaati afdalu min salatil fazi. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian. 27 derajat. Semalam kami berbincang, apakah kalau salat tahajud itu buat jamaah tetap dapat 27 dia? Kata kawan itu tetap dapat. Karena kenapa? Dia umum, tak peduli pada dasar nak salat berjamaah apa tidak. Satu lagi tidak, hanya untuk salat yang ada nilai jamaah. Tapi itu dibuat jamaah, apakah berlaku umum itu tetap dapat 27 atau 25 derajat? Maka terjadi dua pendapat. Satu berfokus kepada yang penting dia berjamaah, dia dapat. Yang satu lagi mengatakan tidak, hanya dikhususkan pada salat yang
berjamaah. Ini bukan diniatkan berjamaah, ini bukan solat berjamaah, tapi sesekali boleh. Sebagai salah satu gambaran begini. Ketika Rasulullah SAW solat tahajud, 4 rakaat dibuat oleh Rasulullah 1 salam. Lalu ada sahabat mengikut di belakang, Rasul tak tahu. Rasul tak tahu, berjamaah lah dia. Maka Rasulullah tak ada menegahkan, cuman dia tak tahan. Karena 1 rakaat Rasulullah tu baca tuntas 1 surah. Seukuran Al-Baqarah habis. Dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai la yukallifullahu nafsan habis baca. Tukang masuk pula surah Ali Imran sampai habis rakaat kedua. Masuk An-Nisa sampai habis. Masuk Al-Maidah sampai habis ya. Begitu dibaca. Lama. Jadi sahabat ni merasa, wah ini tak bisa tertutup Rasul dah. Karena Rasul mengulang-ulang hafalan untuk apa itu di dalam salat-salat sunat, utama salat-salat malam ya. Udah itu lagi dikatakan di sini, dan sunat kemudian daripada masuk pada salat itu namanya ba'd. Jadi ada salat itu sunat itu sebelum, ada sunat setelah masuk. Apa itu membaca tasyahud awal dan salawatnya atas Nabi Muhammad SAW kemudian daripadanya, dan salawat atas Ali keluarga Nabi kemudian daripada tasyahud akhir. Ini terjadi perbedaan pendapat nih. Ada yang mengatakan tadi, apakah sunat abad menambah kepada keluarga Nabi kan? Asyhadu an la, yang terakhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tentang masalah Sayyidina sendiri ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i adalah adab. Ada yang mengatakan kalau membaca Sayyidina itu elok di luar salat. Petunjuknya Sayyidina itu dalam salat itu lebih kokoh. Ini pendapat yang tidak mendukung Sayyidina lah ya. Di dalam salat itu ngikut Rasulullah aja lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Di luar salat pakai Sayyidina. Seperti itu katanya. Ya. Tapi kalau di dalam kitab Hasyiata Qalyubi wa Umairah, Sayyidina itu dalam rangka adab. Adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pun Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul gitu. Jadi Allah juga memakai adab memanggil Nabi. Masa kita enggak beradab? Udah itu lagi, dan salam atas Nabi dan keluarganya dan sahabat, dan berdiri bagi sekaliannya. Maka manakala ditinggalkan satu daripada beberapa sunat abad ini, sunnah dijabarkan dia dengan sujud sahwi, 2 sujud dahulu daripada salamnya. Jadi kalau kunut masuk di sini, kunut, membaca kunut, toga untuk Nabi, salawat kepada Nabi, salawat untuk keluarganya. Tinggal itu, maka tetap juga sujud sahwi. Ibaratnya cuma baca Allah madini fiman hadait, kan saya dicita tembak. Allah madini fiman hadait menurut kitab ini, andai kata dibaca Allah madini fiman hadait, tetap disunahkan dia sujud sahwi karena belum sempurna. Karena dia tidak dapat untuk keluarga Nabi. Dan sunat hayatnya yang tiada sunat dijabarkan dengan sujud sahwi, maka yaitu amat banyak. Maksudnya tidak diganti, dijabarkan tuh, dipaksa dia untuk sujud sahwi. Yang itu tadi paksanya maksudnya bukan wajib, anjuran. Ya. Makanya kalau jabar ini kan, menjabarkan itu kan dipaksa untuk diluaskan. Ada dulu namanya ilmu al-jabar, algebra. Jabbar itu maha memaksa, Allah Ta'ala itu. Jadi seorang itu ditokankan dia, kau ini mesti kau di kunut atau tayat pertama itu dijabarkan. Jadi kalau seandainya tak dibuatnya dia sujud sahwi. Sebahagian daripadanya hendaklah diingatkan 2 tangannya serta permulaan takbiratul ihram berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan ujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas, dan 2 ibu tangannya dengan cuping telinganya yang di bawah. Kita dalam Syafi'i bersetontangan dengan bahu, tontangan bahu tidak begini, tapi ini bahu bersetontangan, ini di bawah cuping ini di atas ini sini. Jadi tidak dilengket begini warna. Dia berbarengan, dia seperti teratur begitu. Jadi tidak begini. Kalau kita Syafi'i ya. Nah, ada saya tengok yang sholat bukan Syafi'i dia sholat begini.
Kalau di Moka banyak macam. Banyak macam. Jadi kalau kita Syafi'i, setontang dan bahu, tangan dibuka. Andai kata tak dibuat ini sunat hayat. Yang lalu kita cerita sunat hayat adalah seperti bulu di badan. Kalau tak ada tetap hidup. Tak ada bulu alis kurang cantik. Tak ada bulu-bulu yang lain kurang cantik. Jadi berbetulan. Andai kata dia buat begini pula, jadi Allah kata dia, malas dia begini. Hah? Sah. Sah, tetapi tak dapat sunat hayat. Ada pula saya ditanya jamaah, kalau dia ngangkat takbir, bantai pula macam main cirgobang gocer pula dia Ustaz. Allah. Utara ada. Allah. Diputar. Oh, masuk niat dia. Oh, ada ke dia gitu? Oh. Aduh aja masuk. Iya. Kalau dia niat gitu tak apa-apa lah. Hah? Dipusing dia. Gitu. Jadi dia gitu ya. Jadi Allah. Kata dia. Coba ya. Tak batal loh. Tapi kalau gua banyak atau jadi 3 kali, asal udah masuk niat bantai putar lagi, berarti udah dalam salat. Udah masuk niatnya, udah habis bar, tapi dia tetap putar 3 kali. 1, 2, 3 tadi. Kalau itu kan tak sampai 3 kali. Kan? Kalau ini kan tapak tangan kan harus menghadap kiblat. Batal katanya. Dia menghadap ke muka dia. Iya. Iya. Karena kita nengok di sini. Jadi nampak betul. Kiblat ada beberapa. Kiblat badan ke Ka'batullah. Badannya bukan tapak tangan sunat. Badan patok. Kalau badan dia berubah daripada kiblat, batal. Tapak tangan anjuran saja. Tapak kaki juga anjuran. Yang jadi patok adalah kiblat badan menghadap Ka'bah. Atau sekio-kio lah, karena kita tak ada tali yang kita tarik seutas sepanjang sampai Ka'bah sini. Sekio-kio inilah arah Ka'bah nih. Arah Ka'bah. Jadi perubahan tu di badan, bukan di tangan. Jadi kalau seandainya dihadap muka, berarti muka adalah kiblat begitu. Berarti batal lah, tak. Badan. Kiblat badan ke Ka'bah. Kiblat mata ke tempat sujud. Ya. Kiblat hati kepada Allah. Kiblat doa ke langit. Maka di mana aja sebetulnya kita menadah doa, ini kan macam kadang imam dia kan tidak ngadap, kan mereng dia kadang samping. Karena kiblat dia tu bukan Ka'bah itu. Ka'bah itu kiblat badan tadi. Kiblat badan untuk salat. Sementara doa, maka kalau kita kadang tengok doa itu kan diputar-putar sekeliling rumah tu kan. Ambil dinding-dinding. Kan kalau berdoa tu kan menghadap langit. Menghadap langit. Apakah Allah Ta'ala di langit? Ayat mendukung yang lain banyak, bukan sekedar di langit. Ada juga di bumi, ada juga dekat dengan urat nadi. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada urat nadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kau aja di mana kau berada. Udah itu lagi lillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Timur barat punya Allah, milik Allah. Mana aja kau menghadap kau jumpa Allah. Ada lagi ayat Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah beristiwa di aras. Itu ya. Itu beberapa kajian-kajian. Jadi kalau yang begini tadi dia tidak dapat kesunahan. Salatnya tidak batal. Tidak juga dijabarkan terpaksa, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi, tapi kurang afdal. Tapi mazhab tak ada pakai begini. Tak ada. Mazhab tak ada. Menganjurkan mazhab itu tak ada. Mungkin tangan dia Pak bepen. Kan kita bisa pakai uzur. Bacon dia bisa pula, tangan dia pula tak bisa dia pun bona. Tak bisa pusing.
Iya. Sebetulnya ada bukaan jadi itu. Bukaan. Seperti itu. Lama lagi, Pak. Ada berapa menit lagi? 8 menit lagi. Kita paduan sampai situ, kita buka tanya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uli ada nak tanya. Ya Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ucapan itu. Tangan itu hayat. Mengangkat tangan itu adalah hayat salat. Ucapan Allahu Akbar. Bagi kaum perempuan yang salat dia tak bawa telokung, dia pakai jilbab aja. Ini yang nampak nih. Ini kan aurat nih. Jadi disukkannya di jilbabnya. Kan tak diangkat sempurna tangan, salat sah. Karena kalau kang diturun tidak mengangkat, otomatis nampak aurat batal. Takut dia bersedekap, takut nampak tangan ogo, digini aja lah. Juga tidak batal. Jadi mengangkat tangan tuh hukum sunat. Yang menjadi rukunnya adalah ucapan Allahu Akbarnya. Iya, cuman dia tidak dapat sunatnya. Kalau dikatakan apa tadi, adakah dalam mazhab ini menganjurkan umpu itu? Tak ada. Mazhab ini ngasih yang botol aja. Tapi kalau seandainya dia tidak buat, tak dapatlah anjuran daripada kesunatan. Kan udah dibagi, ada yang fardu, baik itu rukun atau syarat. Ada juga sunat, baik itu abad atau hayat. Masuk tuh hayat, kalau tak lakukan macam mana? Kuranglah berarti dia mengamalkan daripada petunjuk tadi. Itu aja. Tapi itu sholat tidak batal. Iya ya Pak ya. Batal. Ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dapat sunat berbarengan antara ucapan takbir dengan kojo fi'liyah dia. Saya terkadang mau gue tuh buat begitu. Kenapa begitu begini? Kadang ada jamaah ini nakal. Bawa kombo all, dia udah koncang betul macam jet. Bawa all gitu. Bawa all gitu dah. Dia karena imam ni penjago ya, domin dia, orang yang terpercaya pula dia kan. Dia pakailah kecerdasan dia, mungkin udah agak-agak dokat baru ucap. Kan kalau dia sami Allahu liman hamidah, dari situ dia target Allahu Akbar, takut dia kepada jemaah-jemaah dia tu pencuri salat. Takut muka jadi keledai. Dia mendahului imam kan, kalau hadis tu kan kalau dia mendahului imam nanti di hari kiamat muka dia ditukar menjadi kepala keledai. Keledai-keledai itu. Mungkin karena dia membaca hadis itulah dikiatkannya begitu. Mungkin ini sangkuan husnuzon saya. Udah berarti sama lah tada. Udah dia lah tada.
Kita ini fokus di fikih atau tidak? Kalau kita fokus di fikih, kojo itu tak betul. Tapi kalau kita fokus kepada apakah itu membatalkan? Tidak. Karena gorak dia pertama tidak 3 kali berturut-turut. Andai kata diniatkannya adalah salam pertama atau di luar salat, berarti membuka tangan tu udah di luar salat. Cuma diniatkannya satu salam, salam kedua tidak disambut lagi. Maksud saya gini, Assalamualaikum warahmatullahi, buka tangan dia. Berarti kan kondisi udah di luar salat. Kalau di luar salat apa aja pun boleh buat. Kalau dia meniatkan cuma itu saja salam dia. Tapi kalau disambutnya kedua, berarti dia masih di dalam salat. Berarti yang tekono dia gorak 1 kali tu. Cuman memang di dalam fikih-fikih, contoh mazhab Syafi'i ya, ada beberapa imam kalau gorak tu tiba-tiba continue dibuat menjadi masuk dalam amalan, bisa batal salat. Contoh gorak jari, soing gitu kan. Berarti dia kan nambah kojo dalam salat. Ada di dalam kajian itu batal. Tapi yang lain tidak, karena gorak sakit sikit. Ya. Gorak jari cuma 1. Saya ada salat masuk tadi. Nah, jahat mata saya ini. Udah saya tahuan ke bawah, tengok ke atas. Doang di muka saya lama betul dia koyak telinga. Mata saya ini jahat. Karena saya mengikut kata setan tadi. Saya di belakang tadi kan sab ketiga. Belakang tu saya tengok muka saya, saya tunduk begini. Tengoklah tu. Lama gitu. Wah, itu jahat mata saya itu kan. Harus tahu kan saya tadi kiblat mata ke tempat sujud. Sur botol ya, 1 tu aja pula. Tidak batal dah. Karena gerak koci. Sekiranya sampai situ aja lah ya. Udah azan ya Pak ya. Jadi baiknya tinggalkan. Kalau masalah mengejar keledai, boleh jadi ada jumpa hadis. Kalau dulu kan uang-uang sahabat itu kan kadang-kadang di dalam kebun. Mungkin tengok keledai aku gitu. Itu kok jauh gitu. Mungkin begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.